Senin berangkat ke Medan, Selasa menuju Malaysia untuk menghadiri undangan khitanan Upin dan Ipin. Itu juga kalau ada yang ngundang, kalau enggak ya di rumah aja saya. Ibu di bawah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ibu di bawah, saya di atas. Apa biasa di bawah? Jangan pakai ditegesin. Ke Keranji beli sekutang. Dari tadi tinggal nunggu ustadz yang ganteng. Beneran, lihat depan kayak Arya Saloka. Dari samping kayak Haris Firza. Jangan dilihat dari belakang kayak Mandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini daun salam dibikin opak, jawab salam kurang kompak. Saya doain yang jawab salam hidupnya berkah, punya harta melimpah, punya rumah megah, punya mobil mewah, syukur-syukur bisa berangkat ke Mekah, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Sofa ke Marwah, pulangnya ke beli sawah. Yang punya utang, utangnya lunas semua. Giran utang loh mah, cepet banget aminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi atqanal masnu'at wa fataral mawjudat. Inna fi khalqis samawat wa fil laili wan nahari la ayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi anjumiz zahirat, amma ba'd. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. Segenap para asatiz, para guru, para hujjaj, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, wabil khusus Ustadz Fahmi, mudah-mudahan senantiasa panjang umur, sehat afiat. Menteri Perhubungan yang hubungin saya, sebelah saya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Saya nggak pakai absen namanya satu persatu, emang catatannya nggak ada. Ada. Dewan Murad Masjid Jami Al-Luqman, Ustadz Hamdani, Hadratil Fadil Al-Mukarram Ustadz Hadi Purnama, Kepala Desa Pak Mulyadi Saiful, para tokoh masyarakat, RT ada RT yang hadir, Rajaban saya doain tahun depan jadi lurah, walaupun di Papua. Ngapa? Ya saya Dayana orang Bojong kabeh ya. Alhamdulillah udah jam berapa ini? Jam 10. Mukanya masih bercahaya.
Ini pasti bedaknya beda-beda. Ada yang pakai Mars, Ultima, Latulip, Tulji, MR, Mirabella, Spon, Wardah. Hah? Udah dengerin aja. Wardah, bintang iklannya Dewi Sandra, rumahnya Bintaro sektor 9 samping McD belok kiri. Ada krim malam, ada krim siang. Krim malam 532 botol kecil, yang botol besar 582. Hafal aja. Saya punya toko kosmetik di rumah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa hadir. Tulisannya tuh. Kelihatan enggak? Dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan hadirnya kita membuat badan kita sehat dan afiat, sehingga kita dapat taufik dan hidayat, ridho dan inayat, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Salawat terangkai dengan salam kepada qudwatul ummah, Nabi Agung, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang kami hormati dan kami muliakan, tema kita tingkatkan amaliyah ibadah dan juga akhlakul karimah untuk dapat hidup mulia. Saya hanya menyampaikan satu makalah dari Imam Ibnu Abbas. Kalau dibilang Imam Ibnu Abbas berarti Abdullah bin Abbas. Kata beliau, salasun nuzzilat makrunatan bi ayatin, innallaha la yuqbalu minha wahidan qarinataha bi salasin. Kayaknya pal semua ini. Ya. Itu saya baca manggut. Saya bisa tes nih, hafal Quran kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Iza waqa'atil waqi'ah. Ar-Rahman. Qul huwallahu ahad. Hebat orang Bojo, 2 menit 4 surat apal. Al-Quran apal. Bahasa Arab bisa ngertiin. Babun pintu, hajarun batu, izaun sepatu, wahidun. Hebat. Sulamun tangga, jarun tetangga, hatta sehingga isnainun. Oh, hebat. Yahmilu membawa, yadhakut tertawa, yudayikun kecewa salah satun. Udah gak usah ceramah ya, gini aja udah. Kata Imam Ibnu Abbas, ada 3 ayat yang selalu berkaitan. Enggak akan diterima oleh Allah kalau cuma ngamalin 1 ayat. Ada 3. Ada 3. Ada 3. Ada. Haduha, yang pertama, ati Allah wa atiur Rasul. Cinta kepada Allah, taat kepada Allah, harus taat kepada Rasul. Ati Allah la atiur Rasul la yuqbalu minha. Taat kita sama Allah, enggak cinta sama Rasul, enggak akan diterima amal ibadah kita selamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita cinta, kita akan banyak menyebut namanya. Salatullah salamullah Rasulillah
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra. Salatan tubashshiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibna salli sayyidina Muhammadin sahibil busyra. Salatan tubashshiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina bi yaumina hada ila yaumil akhirah. Namanya siapa? Namanya siapa? Kelas berapa? Cita-citanya mau jadi apa? Dokter. Dokter. Doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma aya wa bismika amu. Alhamdulillah. Lah ngapa jadi ibu-ibu yang tepuk tangan? Buat beli jarum suntik. Lah kan mau jadi dokter. Tenang, itu buat anak-anaknya di sini, buat ibu-ibunya di sini. Ntar saya panggil baca Yasin sampai kelar, jawab Ar-Rahman sama Waqiah. Dah, duduk. Terus lanjut. Ntar hujan gak ini? Mudah-mudahan enggak kalau begini aja. Kata Imam Ibnu Abbas, ati Allah wa atiur Rasul, harus cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Allah wajibkan kita nanti Ramadan untuk berpuasa, maka kita punya kewajiban untuk senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan, senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehebat apapun salat kita, hitam jidat kita karena salat, nggak berselawat kepada Rasul di saat tahiyat akhir kita, Allah tidak akan terima salat kita. Laulaka ya Muhammad, kalau bukan karena engkau, nggak akan aku jadikan bumi beserta isinya. Nabi Adam Allah utus ke muka bumi, Allah turunkan di surga dengan segala kenikmatannya. Nggak enak. Begitu diciptakan Ibu Hawa, Nabi Adam ngelihat orang yang aneh, sosok yang aneh, perempuan. Yang namanya perempuan kan indah dipandang, menarik perhatian Nabi Adam. Mau dicolek, kata Allah, Adam bayar dulu maharnya. Apa maharnya? Syahadat, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Harus taat kepada Allah. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah, mengerjakan sholat, bayar zakat. Sholat perintah yang Allah langsung turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat peristiwa Isra wal Mi'raj. Dalam surah Al-Isra ayat pertama, pinjam suara vokalis.
Bismillahirrahmanirrahim. Lembek. Kayak tadi itu saya lewat di itu Sandiago Hill. Ada yang saya jadi ngeri tadi pengen balik lagi anturan. Sekali lagi biar semangat, mudah-mudahan selesai dari sini. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya utang Allah lunasin utangnya, tahun depan bisa berangkat haji. Udah setoran, sekarang naik harganya, ngantrinya 18 tahun. Tapi haji urusan Allah, mudah-mudahan besok berangkat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Isra wal Mi'raj. Allah yang punya mau, bukan Nabi kita Muhammad. Kalau Allah yang punya mau, apapun yang nggak mungkin bisa jadi mungkin. Nih, anak. Ini kan akibat ada orang tua, ada anak. Anak sebab, orang tua sebab. Ini akibat. Iya. Tapi ada Nabi Adam, enggak ada bapak, enggak ada emak. Allah punya mau, ada. Siti Maryam enggak ada suaminya, Allah punya mau, ada Nabi Isa. Cuman orang sekarang banyak juga yang ngikutin Siti Maryam. Dari Bandung baru ke Mekah, udah mendung baru. Ada juga yang beli cendol nggak pakai kelapa, udah bejendol tak punya bapak. Tuh, Allah punya mau. Isra wal Mi'raj pun begitu Rasulullah. Allah yang punya mau. Sepertiga malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa terus ke Sidratil Muntaha, Mustawa. Perintah sholat 50 waktu awalnya. Bagus ketemu Nabi Musa di langit keempat. Coba kalau nggak ketemu 50 waktu kita terima. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, ma amartuka rabbuka. Apa yang diperintahkan Tuhanmu untuk kamu dan umatmu? Sholat khamsina rakaat, 50 waktu. Sekarang yang 5 waktu aja, banyak diantara kita yang nasi uduk si nasi kering, makannya di daun tales. Dengar beduk mah sering disuruh sholat pada. Ada juga yang parah, nasi uduk si nasi kering, makannya campur beras perak. Dengar beduk mah sering disuruh sholat pada. Pura-pura subuh kesian, johor kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ngaku kabeh sadaya. Ayo, masjid gede, bagus, ramaikan dengan sholat berjamaah. Ini kan ironi yang terjadi. Masjid bagus, musola bagus, isinya orang tua semua. Yang bersihin karpet orang tua, yang nyapu, ngepel, ngasih air,
azan, qomat, mati. Yang ngomong tuh kan saya. Lah orang tua 3:30 subuh lotak. Atolah 3 kali batuk udah. Datang berdua hujan-hujan, yang qomat dia, azan dia, imam dia. Satu temennya datang lurusin barisannya. Gimana mau lurus orang berdua? Coba anak muda yang tampil masuk ramaikan masjid dan musola dengan anak muda, kan enak. Kalau 3:30 udah speaker udah nyala. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Salatu wassalam. Enak enggak? Pengen punya mantu begitu? Nih ambil nih. Kata yang belakang, masa tuaan mantu gua? Gak lama kedengeran. Duk duk duk. Suara apaan, Bu? Suara saya, ya Allah. Di sini doang saya ceramah dibilang suara beduk. Ibu mah. Azan anak muda pakai lagam Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma bekali dulu diri dengan ilmu. Kata Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang dikerjakan enggak dengan landasan ilmu, maka ditolak, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan pernah kejadian, jangan disuruh baca Yasin, suruh azan keder. Contoh azan keder. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Pak Haji yang mau jadi imam lompat ke pengimaman. Siapa yang azan? Udin, Pak Haji. Ada yang namanya Udin. Apes lu Din. Din, kenapa hayal al-falah diakhiri wa akbar? Maaf Pak Haji, lidah saya kejepit. Qomat, hayal al-falahu akbar. Hayy, makin kesel Pak Haji. Sayangnya keselnya dibawa ke pengimaman. Baca Fatihah lancar. Begitu baca surah-surah yang banyak tikungannya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kan nyaut di belakang lailatil. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kan nyaut lagi di belakang lailatul. Pak Haji balik, tadi gua kata til lu bilang tul, gua kata tul lu bilang til. Emang enakan mana sih tul sama til? Lah itu tahuannya ngakak amat rumahnya. Bekali lu diri dengan ilmu. Jangan sampai sholat ibadah kita yang pertama kali dihisab rusak gara-gara kita tidak ilmu pengetahuan. Ada guru-guru kita di sini, siarkan, makmurkan majelis ilmu. Orang yang duduk di majelis ilmu kebanjiran pahala.
Paham mah jangan dulu dah. Yang penting bahwa kita buka, guru buka, kita buka, guru tutup, kita tutup. Paham guru. Yang paham kita mau. Nggak apa-apa, yang penting dapat 1000 pahala orang yang sholat jenazah, 1000 menjenguk orang yang sakit. Makanya kalau ada orang ngaji ngantuk, wajar, keberatan. Sama kayak denger ini malam, kalau ada yang ngantuk biarin aja. Lagi keberatan pahala dia. Aqimus shalah wa atuz zakah. Kerjakan salat, bayar zakat. Besok ke Ramadan ada zakat fitrah. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari sebagian harta yang mereka miliki sebagai pembersih buat harta-harta dia. Maka dengan peringatan Isra wal Mi'raj malam ini, ayo ramaikan masjid kita untuk senantiasa salat berjamaah, duduk di majelis ilmu. Karena dengan begitu insya Allah selamat kita dunia dan akhirat. Yang terakhir, saya berbagi waktu dengan Ustadz Fahmi. Yang terakhir, lam yaskurillah lam yaskuril qalil. Anishkurli wali walidayka. Anishkurlillah anishkurli wali walidayk. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada kedua orang tua. Kita yang hadir pada malam hari ini pasti lahir dari ibu-ibu kita. Walaupun belum semua kita menjadi orang tua, tapi pasti lahir dari rahim ibu-ibu kita. 9 bulan 10 hari ibu kita mengandung. 3 bulan dalam kandungan, muntah nggak ngaso-ngaso. Uwe ngidam, pengennya yang aneh-aneh. Malam-malam pengen megangin pala kereta. Jadi pengen buru-buru pulang saya. 7 bulan kandungan, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, lemah yang semakin lemah. Coba lihat kalau orang hamil 7 bulan tidur telentang kayak kubah masjid, tengkurap takut meletos, miring kayak angka 3, makin repot. 9 bulan 10 hari dilahirkan kita ke muka bumi. Senyum orang tua kita, alhamdulillah anak saya selamat. Padahal tuh diawalinnya ya Allah sakitnya minta ampun. Pembukaan 4 biasanya punggung panas. Kalau pembukaan baru 4 udah dengerin aja nggak apa. Keringat dingin mulai. Kalau udah pembukaan 9 baru disisain gak itu? Kalau yang normal udah jangan ditanya apa yang disisain, apa yang disisain. 2 tahun kita disusui oleh orang tua kita. Ayah, ibu peras keringat banting tulang untuk membesarkan kita. Enggak pernah mereka perhitungan sama kita. Maka kewajiban kita berbakti kepada mereka. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik sama orang tua. Kalau kata Al-Imam Yazid Al-Bustami, ada cerita begini dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilar Rasyad. Satu malam ia bermimpi seluruh penghuni kubur keluar dari makomnya berebut makanan. Tapi ada seorang ibu yang gak berebut makanan pada malam hari itu. Ditanya sama Syekh Yazid Al-Bustami, kenapa ibu gak ngikut ngantri? Ntar ibu dari mana makannya? Ya Syekh, kalau engkau mau tahu itu kiriman mingguan. Saya emang gak butuh itu. Itu kalau khatib khutbah, di akhir khutbah Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat. Nah itu dapat dia.
Kalau saya nggak perlu, karena setiap waktu anak saya selalu mengirimkan saya makanan. Kalau nggak percaya, ntar tungguin. Zuhur datang makanan, asar datang makanan. Kata saya, Abu Yazid, ibu, emang ibu punya anak? Punya. Dia tinggalnya di Basyaroh. Coba datang ke sana. Datang, ketemu sama sang anak. Apa kata sang anak? Aku tidak menghadiahkan orang tuaku pahala umroh, pahala sholatku, tapi aku menghadiahkan orang tuaku bacaan Fatihah setiap sholat. Kata Imam Abu Yazid, man barra liwalidayhi fi hayatihima wa ba'da mautihima fahuwa waladun saleh. Kalau dia berbuat baik sama orang tuanya pada saat orang tuanya masih hidup dan setelah orang tuanya wafat, maka dia anak yang soleh. Ini diam aja, saya jadi takut ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan peringatan Isra wal Mi'raj malam hari ini akan membawa athar dalam diri kita untuk senantiasa, yang pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya, mengerjakan salat dan bayar zakat. Itu sebagai pembersih diri kita, dan senantiasa jaga biru abaakum tabirrukum abnaakum, berbuat baik sama orang tua. Penghujung, penutup, satu kisah yang bisa menjadi renungan buat kita semua. Nabi Musa alaihissalam punya gelar kalimullah. Dia bisa berbicara sama Allah langsung. Satu waktu dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, man asdiqati fil jannah?" Siapa teman saya di surga? Kata Allah, "Ya Musa, ukhruj ila suq." Pergi, yazhab ila suq. Pergi ke dalam pasar, cari pedagang daging seorang pemuda. Kemudian Nabi Musa temui pemuda ini. Dibawa ke rumahnya. Sampai di rumah dipersilahkan Nabi Musa duduk. Ini anak masuk ke dalam. Keluar, dia bawa seekor babi yang besar. Babi ini dimandikan, diberikan makan. Selesai masuk lagi. Gak lama keluar lagi, bawa seekor babi yang lebih kecil. Diperlakukan yang sama. Apa kata Nabi Musa? Ya syabab, ma tauhid? Wahai pemuda, bukankah ente seorang muslim, seorang beragama tauhid? Iya ya Musa. Lantas kenapa engkau perlakukan binatang seperti itu? Bukankah binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Benar ya Musa, itu binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah ya Musa, sesungguhnya binatang tadi itu adalah orang tuaku. Karena kesalahannya, karena kehilafannya, Allah rubah bentuknya menjadi seekor babi. Tapi demi Allah, seburuk apapun wajah orang tuaku, kewajibanku tetap berbakti kepada kedua orang tuaku. Lihat, taatnya seorang anak menghantar ia menjadi sahabat Nabi Musa di surga. Mudah-mudahan bakti kita kepada kedua orang tua menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu, kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada canda saya yang kurang berkenan. Kalau memang kurang dan penasaran, besok saya tunggu di Masjid Al-Ikhlas Rawabuaya Cengkareng. Siang jam 10 di perumahan Residen Gabus, Tambun Selatan. Malam Seninnya di Masjid Al Barakah Duri Kosambi.
Senin berangkat ke Medan, Selasa menuju Malaysia untuk menghadiri undangan khitanan Upin dan Ipin. Itu juga kalau ada yang ngundang, kalau enggak ya di rumah aja saya. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ayam itik dimakan tikus. Saya nggak makan, jadi cariin plastik aja buat bungkus. Kata yang ngundang, Ustadz, tikusnya main di loteng, bungkus tenteng, tapi di ban palu, kalau nggak tahu malu. Jadi saya malu nggak nenteng dah. Ya, kiranya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.